Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ya teman-teman semuanya? Sampai saat ini semoga baik-baik selalu ya. Oke, dalam kali ini kita mau bahas ini loh. Ini dalam sini itu ada sepul ya, sepul. Ini kebetulan yang rusak itu bagian lampu. Ini yang lampu, ini yang rusak yang lampu. Untuk pengisiannya normal ya. Iki cetha apa ora leh gambare. Ini tak puter kameranya, tak puter bentar tak puter wae. Nah, ini kelihatan toh. Ini punya motor nih. Shogun 125R ya. Ini sepul lampu dan pengisian jadi satu. Nah, untuk yang besar ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 keren ini ya. 8 keren ini terdiri dari 6 sepul untuk lampu dan ditambah 2 untuk pengisian. Jadi untuk pengisian semua full ini berfungsi. Sedangkan untuk lampu ini cuma 6 keren saja ya. Ini bisa dilihat ya guys ya. Ini ada titik temu solder ya. Ini 1, terus 2, terus 3 ya. Ada 3 titik ini ya. Terus yang berhubungan dengan baut ini kan ada plate ini loh, plat. Nah, ini klem, kayak klem. Terus ke sini, ke arah sini. Berarti ini bagian awal dari sepul, alias ini untuk ground ya guys ya. Ini untuk ground. Masalahnya di sini udah kelihatan lah. Ini plate ini apa ya, plat ini dapat ground ya. Terus dililit, cara nelilit udah ada di video yang dulu sama ini, kayak Vega ZR, Jupiter, itu sama caranya melilit. Yang model kayak gini loh ya, ini namanya satu pas ini namanya. Kan untuk model-model sekarang kan modelnya kan 3 pas ya. Terus ini saya tak cerita dulu ya, nanti cara penanganan kita videokan juga ya. Jadi untuk ketiga titik ini harus ada hubungan. Maksudnya hubungan itu ini saling berhubungan. Masalahnya kan untuk titik yang awal ini setelah dililit terus keluar, nah sini ya udah keluar toh sini, terus disambung lagi 2 keren, terus keluar lagi yang ini buat pengisian itu ya. Jadi ini ground, langsung dililit 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluar lewatnya sini, bukan lewat ding, dikeluarkan ke sini ke titik ini ya. Terus ditambah lagi 2 lilit ke sini ya, keluar lagi ke sini itu ya. Nah, terus untuk ciri-ciri yang lain biar anda pemula yang mungkin baru belajar, untuk menandakan ini untuk lampu pengisian atau ground itu ada di sini. Nah, bentar ya, ini tak congkele.
sulit kok guys. Intinya gini yuk guys. Nah ini kelihatan bang ya. Nah ini kan ada dua email ini. Nah ya, ini ada dua email, 2 biji. Kalau jenis model kayak gini ya, ini kan satu tadi ya, nah, dia mati loh ya, satu toh. Terus yang ini pun cuma satu, satu batang ya. Oh ya kan. Kalau yang ini, yang satunya ini 2 batang. Nih satu nih, ini dari sini. Nah ini lo kelihatan toh. Ini ke sini. Terus lagi masuk lagi yang sini. Nah, yang ini ya, masuknya yang ini. Keluar yang ini ya. Berarti ada 2 biji. Lah, model sebul kayak gini. Ini kita bisa mengamati kayak gini. Untuk posisi yang awal ada plat ini ya. Ini untuk ground atau massa atau body ya, ini ya. Terus dililit keluar ke sini. Nah, ini ada 2 biji. Ini berarti untuk lampu, guys. Untuk lampunya itu di titik sini. Ya. Intinya kalau ada 2 biji email ya, email bukan email Google itu enggak. Ada 2 biji, ini khusus untuk lampu. Ya. Terus ditambah lagi 2 keren. Ya. Ini keluar lagi 1 biji. Nah, ini untuk pengisian. Nah, cara membedakan kayak gitu ya. Ground ada plate ya. Lampu ini ada 2 biji email. Terus untuk pengisian yang terakhir ini cuma ada 1 biji. Nah, berarti kan 1 bijinya ada 2. Tapi kan kita bisa membedakan lewat sini. Nah, ini ada plate ini ya. Nah, kayak klem ini, terus dibaut sama ini. Berarti menyatu sama body keren ini ya. Itu caranya kayak gitu. Jadi untuk saat ini yang 10 ini yang putus di bagian lampu. Nah, tapi kita jangan menvonis 10 itu rusak atau enggak, itu jangan divonis dulu ya. Yang penting kita tes dulu ya. Tadi saat tak nyalakan di kendaraan masih hidup, belum tak bongkar ya. Dari posisi soket ini ya, kalau yang biru ini, biru seleret apa ini, abu-abu, biru kuning ding. Untuk biru kuning ini, nah ini kan untuk full ser ini guys. Ini nanti buat tonjolan pickup pusher, itu sensor pickup ini full ser namanya ya. Jadi sensornya lewat sini lah, keluarnya kabel biru ini. Ya, ini untuk pengapian ya. Terus ini kan ada lagi 2. Nah, ini warnanya kuning sama putih ya. Kuning ini untuk lampu, putih untuk pengisian. Nah, setelah tadi tak tes, untuk tegangan sudah nyampe yang kabel putih. Untuk kabel kuning enggak nyala, maksudnya enggak ada tegangan. Berarti ini sudah divonis bagian area kabel sini ke sini ini ada jalurnya enggak hubung alias putus. Entah nanti dari mana kurang tahu ya. Kita tes dulu ya. Cara ngetes kayak gini. Dari awal yo, dari intinya dari mulai. bentar. Nah, ini sudah jelas ya. Semoga saja sudah jelas ini. Ini kita ambil tester guys. Aduh, kita ambil tester. Nah, sini aja. Masuk guys. Kita ambil tester.
peluru lah. Enggak. Kita ngetesnya lewat kabel ini dulu. Harusnya ini harusnya nanti kalau ini dites ini harus hubung antara putih sama kuning, ini harus hubung ya, harus ada hubungan. Terus sama body sama ground itu harus ada hubungan. Nah, bentar ya, ini kita dikali 10, pokoknya di ohm lah, kali 1 kali 10 kali 100 kali 1k 10k bebas, atau bus ini juga enggak masalah ya, ini masih bisa nyala masalahnya kalau bus. Nah ini kan kabel putih sama kuning ini di sini ya, ini kita tester lewat dalam ini, harusnya nyambung kayak gini. Nah harusnya gini ya, jarumnya bergerak gini ya. Harusnya ini kita tester. Nah ini kan enggak gerak, ini dalam sini kok masalah soketnya pakai ini wedokan atau apa ngarani. Lewat sini aja loh, biar tahu lo kan. Ya ini udah nyambung maksudnya testernya. Putih sama kuning. Nah ini harusnya gerak guys, masalahnya apa kok harus gerak kan gini. Nah, tadi kembali lagi ke awal, untuk ini yang dua email ini kan putih, kok putih kuning, ini untuk lampu kuning. Nah terus ditambah 2 email ini, 2 keren ini, keluar ini yang putih. Lah ini kedua keren ini harus hubung, jadi ini sama ini itu harus hubung. Nah gitu ya, contoh langsung ini kita belum ngetes sepulnya yang rusak atau jaringan kabelnya sini yang rusak ke arah sepul sini loh ya, ke dalam sini. Kita tes ini dulu. Nah, nanti kalau misalkan sepulnya nggak rusak kan malah lebih enak toh. Yo pra. Atau jalurnya pin ini yang menuju ke bawah, ini masalahnya di bawah situ ada soketan guys. Nah kita mulai dari ground dulu. Nah ini titik ground ya, sini ya, kita tempelkan ke body. Nah berarti kan nggak masalah, ini gerak toh. Body sini boleh, yang body keren sini juga boleh loh kan. Ini loh gerak, jarumnya gerak ini loh. Ini berarti hubungannya ground nggak masalah ya, sama ini solderan ini ya nggak masalah. Terus kita menuju ke lampu. Nah, lampu, untuk titik lampu sini nggak masalah toh, ya toh, gerak toh. Nah terus kita menuju ke pengisian sini yang terakhir, nggak masalah toh. Berarti contoh tadi yang kuning sama putih, ini sama ini itu harus hubung ya, 2 titik ini harus hubung. Ini kuning ini putih ya, hubung toh. Nah, sedangkan kita tes di soket tadi, kita tes di soket kok ndak hubung. Nah berarti permasalahan ada di antara kabel ini, soket ini menuju ke sepul itu ada masalah guys. Kalau kita tes kabel sama titik solderan ya, nih kabel kita ngambil yang kuning dulu, ini kuning. Nah ini sama yang ini titik sini ya bebas lah, ground atau apa, ini harusnya nyambung guys ya. Tapi ternyata ini enggak nyambung guys ya. Nah berarti kan bisa dipastikan ini area kabel yang bermasalah. Kenapa kok gitu? Tadi antara ketiga titik ini ya, 1 2 3 ini kita tester enggak masalah, ada hubungan ya, berarti untuk jaringan sepul ini normal gitu loh ya. Terus kita ngetes yang putih ya, ini putih ya. Nah kita sembarang ini kita tempelkan yang manapun boleh ini ya, yang putih
ground sini juga boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Nah, intinya gitu. Nah, tuh sama ground, titik ground gerak toh jarumnya toh. Titik yang ini juga gerak, yang ini juga gerak loh. Berarti untuk kabel putih ini enggak masalah. Emang enggak masalah. Dari awal ini yang putih enggak masalah gitu loh. Ini untuk pengisian normal, cuma ini yang enggak normal itu bagian lampu, guys. Bagian lampu itu yang bagian kabel yang kuning ini yang bermasalah ya. Jadi kita bongkar dulu ini. Karen ini kita bongkar. Kita lepas dulu ya. Ntar tak lepas ya. Ntar. Agak susah ini, agak susah. Nggak pernah dibuka ini masalahnya. Masih ada kayak ada lime gitu loh, modelnya bautnya mungkin loh ya. Ini, untuk sepul punya Suzuki. Pada dasarnya sama saja. Untuk Shogun R, Shogun yang lama namanya Shogun Kebo, yang Shogun 110 yang Kebo ya. Shogun R 110, terus Shogun 125 kayak ini sama, pada dasarnya sama. Untuk Yamaha yang lawas-lawas pun sama, pada dasarnya sama. Cara lilitan, terus cara ngetesnya juga sama. Cuma bedanya biasanya di jumlah keren, guys. Jumlah keren ya yang beda ya, ini jumlah sini. Ya ini beda. Tergantung memakai magnet yang rapat atau magnet yang kurang, maksudnya sedikit. Tidu motor ketoknya mana loh. Dan tadi sempat ada rekan yang bertanya ya, tapi permasalahannya bukan di lampu tapi di pengisian. Kebetulan di Jupiter MX rekan kita yang di Pekanbaru Riau. Ntar ya tak pause dulu aja ya, tak pause ya. Ini udah ketemu, guys, udah ketemu. Ntar tak lepas dulu. Oh iya, tadi ada temen, maaf ya pakai kaki ya, megang ya. Punya motornya Jupiter MX. Cuma masalahnya di pengisian. Kalau misalkan Jupiter MX pengisiannya ndak normal alias mati, ndak bisa, motor tetap macet. Itu pun kalau dikasih aki, nanti kalau tegangan akinya udah habis tetap macet. Ya bisa nanti kalau tegangan di aki normal ya masih bisa nyala, tapi kalau udah habis ya macet lagi, kan gitu. Terus tadi sempat sharing, sempat ngomong-ngomong ya, ternyata sepulnya yang mati. Tapi berhubung masih ini ndak bengkel, ndak berani bongkar area sepul atau blok yang bagian sepul. Terus tak saranin ya, biar agak ngirit ya, digabung sama yang sepul lampu gitu, guys.
dan alhamdulillah sudah berhasil. Motornya udah nyala. Nanti tak kasih tahu bocorannya caranya ya. Kalau misalkan pengisian untuk spule pengisian itu trouble, bisa memakai alternatif lain. Nah, ini maksudnya gini, caranya tak lepas. Nah, ini udah kelihatan toh. Loh, ini enggak soket toh. Waduh, ini kebakar. Ini apa? Udah kelihatan toh, guys. Ngeburu lah. Bentar. Serut dan enggak. Nah, ini udah kelihatan ya. Ternyata ini permasalahan ada di sini lah. Ini apa? Loh, soket toh. Oh, ini putus, kebakar di sini. Ya. Kelihatan pura. Nah, angel meneh ya ya. Nah, ini loh. Nah, ini. Nah, ini kena ada baut kecil ini toh. Ya, ini hubungannya sama yang bentar. Loh. Sama yang ini. Loh, ini yang dua. Ada dua kabel. Ada dua email ini, dua biji email. Ya. Ya toh. Ini berhubungan dengan langsung bawah. Loh, berarti positif. Ini untuk kuning, untuk kabel kuning ini, yang ini ya. Baut ini juga kabel kuning ya. Terus yang kabel yang ini, yang putih, ini putus, hampir putus ini juga. Yang putih ini hampir putus. Ini yang masih nyambung, nah, tapi ini hampir putus. Nanti sekalian dibenahi ya. Nah, ini dapat klem ini, lah dapat baut, terus nyampe sisi yang sini sebelah. Nah, ini yang tengah toh satu. Loh, ini ibaratnya tengah lah ya, di pertengahan. Tapi ini paling ujung, ini awalan sepul, terus di tengah ini, bukan di tengah tapi 4 keren, 6 keren, terus tambah 2 8, terus keluar ini. Nah, ini untuk pengisian. Jadi ini kan pengisiannya normal. Untuk lampunya emang tidak nyala gara-gara ini putus ini guys ya. Tuh. Udah ketemu guys, jadi sepulnya aman. Kita tinggal menghubungkan kabel ini saja ya. Itu ya. Oke. Nah, terus tadi rekan kita, teman kita ya, yang dari Pekanbaru, Riau. Tadi yang putus yang sini, yang putih ya. Kuning tapi masih berhubungan normal. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ini kuning, ini putih loh. Yang kuning masih berhubungan normal ya, sedangkan yang putih udah putus. Nggak tahu putusnya karena apa, kan karena nggak dibongkar untuk blok ya. Jadi saya pun nggak tahu, tapi tetap sepul yang bermasalah antara kabel sini ke arah sepul. Tadi sempat saya kasih tahu sini, suruh ngetes lewat sini. Ini digores terus dikonsletkan sama ground sama body, ndak nyala. Yang putih loh ya, yang teman kita, bukan yang ini. Teman kita. Ternyata di sini pun ndak ada tegangan. Berarti tetap putus area yang bagian dalam ya. Tapi kurang tahu untuk putusnya bagian kayak gini atau emang sepulnya kebakar, ndak tahu ya. Terus tadi tak saranin, ibaratnya ini yang putus yang putih ya. Kayak teman kita itu yang saya ceritakan. Berarti ini yang putus yang putih ya. Misalkan putih ini putus. Berarti untuk motor kan macet. Masalah pengisian dari kabel putih ya kan. Tadi tak saranin kayak gini. Biar ndak repot-repot bongkar blok magnet. Ini kabel yang putih sekalian diputus.
diputus gitu ya, diputus. Nah misalkan ini udah diputus, ini putus jadi 2 ya. Terus untuk sisi yang sini yang ke arah soket ini dikelupas, disambungkan sama yang kuning jadi satu gini. Nah misalkan gini, tapi ini putus loh ya, putih udah putus, yang ke arah sepul udah putus. Nah sambungan gini. Nah intinya jadi untuk pengisian sama lampu itu jadi satu guys ya, itu lampu sama pengisian jadi satu, jadi tidak masalah, masalahnya masih mampu. Untuk Yamaha itu masih mampu, ini pun masih mampu sebetulnya. Kalau misalkan yang putih putus loh ya, kuning dipakai buat pengisian sama lampu itu mampu tuh. Cuma nanti mungkin masalahnya agak kurang terang sedikit untuk lampunya ya. Untuk pengisiannya juga tidak masalah, tetap ada pengisian itu ya guys ya. Jadi ini untuk alternatif saja. Kalau misalkan sepul pengisian putus tapi sepul lampunya masih bagus, untuk jalur yang ke sepul dipotong sekalian yang putih, terus yang putih ke arah soket ini langsung dihubungkan ke kuning ya. Nah misalkan ini udah nyatu gini, jadi kuning sama putih ini jadi satu ya. Intinya maksud dari ini, pengisian dari kabel kuning, lampu pun jadi lewat kabel kuning. Nah jadi dua-duanya lewat kabel kuning gitu ya guys ya. Semoga saja mengerti. Nah ini tak benahi dulu. Dan untuk pemula ya, begini, untuk pemula itu begini. Kalau misalkan kita punya kendala kayak gini, alangkah baiknya misal yo, biar enggak membongkar lampu, enggak membongkar area kabel-kabel bodi yang begitu banyak. Alangkah baiknya kalau misalkan ada trouble kayak gini, mending kita cari soket yang dari sepul dulu. Maksudnya kita cari tegangan yang dari sepul dulu, apakah keluar apakah enggak, itu loh. Kalaupun memang bener-bener dari sepul, itu kan kita enggak kerja 2 kali tau. Maksudnya kan kita enggak bongkar kepala sini, tapi kalau misalkan mau pertama kali dibuka ya bagian yang kanan ini. Nah ini dibuka dulu, ini dites kabel yang input ini yang kuning, ini dites dulu, dikonsetkan sama bodi sambil di starter. Nah, kalau misalkan tidak nyampe sini, langsung kita menuju ke area kabel sepul gitu aja guys ya. Kalau misalkan lampunya emang bener-bener mati ya langsung diganti gitu aja, enggak masalah. Cuma kan ini saya prediksi tadi kan mungkin saklar yang sini yang kanan, ternyata saya bongkar saklare, saya cek nyampe sini apa enggak nyampe sini tegangannya, jadi langsung saya ke arah sepul gitu ya. Terus saya cabut untuk soket ini, saya tes di sini enggak ada tegangan, ya udah kita tinggal bongkar ini, ya udah ya wes ini jadi ini yang ini. Yang penting gua aja bingung ngoten lo ya. Nanti kalau bingung itu malah runyam, saya runyam ini enggak jadi-jadi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka ya di dislike, enggak masalah ya. Kami tunggu kedatangannya selanjutnya di channel kami ya, Bengkel Malam Blora. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti enggak masalah gitu ya. Kami tunggu, dan salam sukses selalu, semoga bahagia dan harus bahagia gitu ya guys ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.